Kahino, kahino, wangi no kahino, ni cahaya bumi na sitarang. No mote nelayan, de potani yo tagi, rezeki yo sari, o bumi marabaka. Cakalang, tude tuna lolosi do gora, idala teo marabaka. Hutan-hutan rimba darah harusnya mau kasih rusak semua. Dia bilang ukur sini, pada dia fuel masyarakat. Masyarakat tambah lebih menderita sekarang ini. Bagaimana tuh masyarakat sampai ini? Mendapat hasil, beda baik cuma putar, cuma bor saja. Sampai sekarang ini hanya mesti masyarakat untuk tidak suka pada lagi, untuk beda baik. Hanya mesti kasih geser pada untuk beda baik kan kalau putar balik. Masyarakat Maluku Utara, mata pencariannya sejak dulu adalah bertani dan berkebun. Maluku Utara terkenal dengan daerah penghasil rempah-rempah. Sejak masuknya pertambangan, banyak masyarakat di daratan Halmahera itu beralih kerja dari petani yang memiliki tanah menjadi buruh pabrik. Karena untuk konsesi skala masif kontrak karya seperti BBN, Antam, Beda Bayi Nikel, Aneka Tambang, dan NHM itu berada di daerah-daerah pegunungan, daerah pedalaman, dan itu sangat berefek, sangat berdampak terhadap daerah-daerah tangkapan air. Ya, dia punya kendala akan kita sekarang sampai anak cucu itu akan rasa sengsara karena semua sungai-sungai apa kali-kali yang mau pakai ini sudah tidak akan pakai lagi. Makanan yang di daratan juga akan sudah tidak makan lagi. Walaupun dia daratan ini dia punya biaya, dia punya ikan di sungai-sungai sampai di lautan sampai akan sudah kita mati kelaparan masyarakat ini. Jadi itu terserah dari pemerintah saja. Kalau pemerintah bilang jangan ya itu jangan. Tapi pemerintah bilang oke ya, masyarakat mau bilang apa? Otala de otona marabaka, nanga ponga daloha. Ngone nanga pala de nanga cengke idala deu igo masoka ai hiti pada 6 Maret sampai dengan 18 April 2004 DPR RI memasuki masa reses tanpa berita dan atau laporan perkembangan tentang masalah tumpang tindih lahan, jadi kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung dalam hal ini, tiba-tiba pada 11 Maret 2004, Presiden Republik Indonesia menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Gitu. Itu tiba-tiba datangnya. Nah, terbitnya Perpu tersebut disusul dengan keputusan Presiden RI nomor 41 tahun 2004 tertanggal 12 Mei 2004 tentang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan. Jadi langsung diikutin dengan itu, dengan keputusan Presiden berikutnya. Nah, dengan lampiran daftar perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan, yang dapat melanjutkan kegiatannya sampai berakhirnya perizinan atau perjanjiannya yang mencantumkan 13 nama perusahaan atau operator
pertambangan di 14 lokasi penambangan. Itu apa latar belakangnya. Wilayah Desa Gemaf ini itu hak-hak masyarakat itu selalu dianggap bahwa yang berkaitan dengan tanah, hutan itu selalu dianggap itu milik negara, sehingga masyarakat itu tidak leluasa. Tapi yang ada di Gemaf ini tetap, walaupun itu tanah negara, masyarakat tetap pertahankan bahwa apa yang mereka miliki itu tanah mereka, hak mereka. Tapi perusahaan ini selalu menganggap bahwa itu harus berurusan dengan pemerintah, ya kan? Karena ini tanah negara. Jadi sering-sering dipersulit masalah hak masyarakat ini, selalu dipersulit. Nangon ni hato ginao dora. Na nagi na banyak-banyak hamaki hukun daw dia nango. Lagi nabi hukun nangin ho nango higina do ni hukuk ya madahan. Ya mata kadi. Koi bakade. Ginango higong. Temo supaya dai na hiori. Ginango higong seba pu hukun nina. Nako ogotalai ya bisi. Ahodo ni sarakia. Pasti akan menjadi persoalan. Bila mana kalau ini kalau diolah di darat, bila mana sebentar nanti kalau tidak diatasi yang baik-baik kan pasti akan dia jadi ini terbanjir apa segala macam, kan pasti akan kita dapat juga di desa Sagias ini. Bukan karena memang yang senang itu hari ini, tapi yang ke depan itu pasti kita khawatir. Kalau kita khawatirkan, alangkah baiknya menolak saja daripada ini kita jalankan terus tiba-tiba kalau ada dapat, maksudnya kalau musibah dengan apa tuh kan dorang ini. Ya paling tidak yang terbayang di saya, kalau ini lolos jadi kemudian jadi undang-undang, ya itu nanti hutan lindung yang ini terancam. Yang kita khawatirkan masyarakat sekitar itu nanti gimana? Kita luasin aja itu mengorbankan di sana. Mungkin yang tinggal di kota besar mungkin nggak terasa, tapi rakyat di sekitar situ kan nanti itu yang merasakan dampaknya. Nah, gimana tanggung jawab moral kita gitu. Terus ada juga teman lain yang Kalimantan, waktu saya nolak Pak. Kalau saya terima, saya bisa repot, saya pulang ke daerah saya. Ada yang gitu, ini nggak bisa kan gitu. Deu ake isololo, de isololo, o bumi ya pesa, o hidup mawoma, nanga bumi masih kaya, bumi masih kaya, ikaya, kanena nanga bumi Maluku ke rahaka, poholu padehe foloi dei pamata. Ini tambang nikel di Halmahera Timur. Dan juga ini salah satu pulau kecil yang berada di Halmahera Timur juga. Nikel. Pulau G. Pulau G. Seperti ini dampak-dampaknya. Pulau yang dulunya hijau tersisa coklat. Yang masyarakat orang tolak, alasan tolak beda bayi nikel karena tong mengingat tompe masa depan anak cucu ke sana akan seperti apa, macam segi istilahnya segi pendidikan juga so macet itu, kesehatan segala macam akan terjadi di sekitar lingkungan. Kan karena saya mencium ada orang main suap itu, karena memang ditawari. Teman juga ada juga begitu, fraksi lain ada yang gitu. Nah, ketika saya ajak untuk mengungkap, ya ada yang mau, ada yang enggak lah, nggak usah lah. Gitu. Ada juga yang mau, yang mau tapi agak ragu-ragu juga. Akhirnya ketika pertama datang, saya sendirian ini, udah sendirian. Baru setelah jalan gitu ada satu lagi gabung gitu.
yang ojo nanga hike ngone ka de poholu to nyawa de padehe karena magena nanga dihimu nanga dodoto to nyawa de to nyawa to ngone de to ngone upa pesoraka de nanga tusere magena dodoto yang harus panako karena nanga ponga de nanga nao idala upa pesoraka padehe semua to nyawa to ngone de to ngone.